Sobat Diksi. Selamat datang di podcast perdana Himadiksi. Cakap Diksi. Bahasa bukan sekadar kata, tapi suara kita. Oke teman-teman, kenalin aku Nabila Zrazalia dan rekanku Ari Tias yang bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol nih seputar pendidikan, kehidupan mahasiswa, dan tentunya kita bakal ngobrol seputar pendidikan bahasa Indonesia nih. Bener banget, nah di episode pertama kali ini kita nggak berdua doang nih Kak Nabila. Betul, nah kita mau ada bintang tamu siapa nih Kak Ari? Bintang tamunya ini bener-bener inspiratif, keren banget, dan tentunya akan memberikan insight baru tentang himpunan dan juga organisasi. Wow, pasti teman-teman pada penasaran nih siapa bintang tamunya kan? Betul. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin langsung spill aja kali Kak Ari bintang Boleh. tamunya siapa? Oke, jadi bintang tamu pada episode pertama kali ini adalah Ketua dan Wakil Ketua Himadiksi periode 2025-2026. Silakan duduk kakak. Oke, gimana nih kabarnya kakak cantik-cantik banget nih teman-teman? Alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah sehat. Oke. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih ya Kak Ari, pasti teman-teman belum pada kenal nih kakak cantik ini siapa sih namanya gitu ya? Boleh kali ya dikenalin dulu. Oke. Boleh mungkin dari Ibu Ketua. Oke. Halo Sobat Diksi, perkenalkan nama aku Viviana Asabila, aku biasa dipanggil Vivi. Aku sebagai Ketua Umum Himadiksi periode 2025-2026. Oke, Kak Vivi ya, Ketua Himadiksi periode kali ini. Dan selanjutnya wakil ketuanya namanya siapa Kak? Halo, nama aku Adiba Kanza Azahra, aku biasa dipanggil Adiba selaku Wakil Ketua Himadiksi periode 2025-2026. Wow, namanya Kak Keren Adiba. ya, Kak Adiba dan juga Kak Keren Vivi sebagai ketua dan wakil ketua Himadiksi. Himadiksi. Oke. Nah, jadi di sini udah ada ketua dan wakil ketua Himadiksi nih Kak. Tapi mungkin teman-teman udah ada yang belum tahu nggak sih Kak, apa sih sebenarnya Himadiksi itu? Betul, mungkin teman-teman juga penasaran banget nih, Himadiksi itu organisasi mana sih dan juga apa sih kepanjangannya gitu kali ya. Mungkin bisa dijelaskan oleh ketua Himadiksinya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Sama-sama Kakak. Jadi, kepanjangan dari Himadiksi itu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Wow, nah Himadiksi ini organisasi di Fakultas Ilmu Budaya ya Kak? Betul banget. Jadi Himadiksi ini adalah organisasi yang sebagai wadah ya aspirasi mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, kemudian juga sebagai wadah minat dan bakat juga, dan menjadi narahubung gitu ya antara program studi dengan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Wow, Oke. benernya cukup keren dan juga kita jadi tahu nih sebenarnya Himadiksi itu apa, dan tadi dijelaskan oleh Vivi. Betul banget. Nah, untuk perjalanannya nih Kak ya, mungkin boleh dong cerita-cerita awal masuk Himadiksi itu gimana sih, atau ketertarikan dengan Himadiksi itu awalnya bagaimana gitu. Mungkin bisa mulai dari Kak Adiba dulu kali ya. Oke. Ya kebetulan kami berdua ya dari 2 periode, yang waktu dulu itu saya menjabat sebagai staf PSDM ya. Awal mulanya di PSDM itu karena memang saya berminat sekali untuk masuk organisasi di bidang PSDM seperti itu. Mulanya dulu masih bingung nih yang organisasi mana yang ada bidang PSDM-nya. Yang waktu itu ada BEM ya, di BEM Univ ya, waktu itu ada magangnya, tapi waktu pas aku coba masuk daftar dan sayangnya belum rezekinya. Nah, akhirnya mengulik lebih dalam di Himadiksi, ternyata di Hima tuh ada bidang PSDM seperti itu. Nah, akhirnya aku ikut magang dan alhamdulillah lolos. Nah, dari sinilah akhirnya aku mulai mengenal dari Himadiksi lebih jauh seperti itu. Bukan hanya sekadar dari bidang PSDM-nya saja, tapi di keseluruhan bidangnya sampai akhirnya sekarang menjabat sebagai wakil. Dan disinilah perjalanan dimulai. Oke, berarti
Keren banget ya berawal Kak dari Nadia. magang nih Kak Ari, Betul, langsung betul. jatuh cinta dengan Himadiksi dan berlanjut menjadi wakil Himadiksi. Betul banget. Nah, kira-kira kita penasaran juga nih, perjalanan dari ketua itu gimana sih sebenarnya? Oke. Kalau perjalanan aku buat masuk Himadiksi itu memang sebelum waktu kuliah ya, masih maba, itu aku sudah merencanakan gitu ya untuk masuk organisasi di kuliah. Karena waktu itu aku berpikiran bahwa organisasi antara di sekolah dan di kuliah itu sangat berbeda gitu kan. Jadi aku ingin membuktikan apakah itu benar atau enggak. Dan akhirnya aku memutuskan gitu untuk ikut organisasi di Himadiksi ini gitu. Memang awalnya waktu itu agak ini ya ikut organisasi di universitas atau di apa prodi ya fakultas kayak gitu. Dan akhirnya aku menjatuhkan pilihanku ya udah di Himadiksi aja, sekalian aku ingin waktu itu menambah relasi yang banyak gitu, jadi biar lebih kenal dengan banyak mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia gitu ya, cutting-cuttingnya gitu. Jadi aku lebih tertarik gitu untuk ikut di Himadiksi. Dan alhamdulillah waktu itu aku juga lolos gitu di magang. Kalau magang misal Kak Adiba tadi itu PSDM. Hmm. di PSDM, aku lolosnya di sekretaris PH. gitu. Iya, betul. Jadi bidang pengurus harian dan sampai berlanjut hingga saat ini. Oke, berarti Oke. semuanya berawal dari magang ternyata Betul. Kak. Betul banget Pokoknya nih. teman-teman juga harus magang ya biar jatuh cinta sama Himadiksi. Betul. Betul Ini sih, juga betul. mungkin bisa menjadi bagian dari Himadiksi. Himadiksi. Iya. Oke Kak, by the way nih, ini kan udah ada Mahasiswa mahasiswa baru baru di ya. jalur SNBP nih. Betul, SNBP udah mulai masuk nih Kak, dan SNBT juga akan masuk ya. Dan bahkan udah Betul, masuk ya. betul banget. Udah masuk, udah mulai pengumuman juga. Dan mungkin nih pasti teman-teman maba juga pada saat mulai perkuliahan nih Kak, di awal-awal kuliah juga mulai berambisi buat ikut organisasi mesti ya teman-teman Betul, ya. untuk menggali potensi-potensi yang ada nih di Betul. dalam diri masing-masing. Nah, gitu. ini pertanyaannya ya Kak, kira-kira apa sih benefitnya gitu masuk Himadiksi ya, masuk Boleh organisasi Himadiksi spill supaya dikit teman-teman gitu. maba Boleh. juga tertarik gitu masuk Himadiksi, apa aja sih benefitnya gitu Kak? Oke, tentunya masuk Himadiksi banyak banget ya Kak benefitnya gitu. Tapi ya banyak banget ya benefitnya. Yang pertama yaitu tentu belajar berorganisasi Kak gitu, karena belajar organisasi ini tidak diajarkan di kelas gitu. Jadi kita harus cari pembelajaran di luar kelas, yaitu dengan cara mengikuti organisasi. Nah, benefitnya kita tuh bisa selain tadi mendapatkan pembelajaran tentang organisasi gitu ya, menambah wawasan tentang organisasi, itu yang kedua adalah melatih soft skill. Nah, soft skill ini yang bisa diasah, salah satunya itu bisa diasah melalui join organisasi kayak gitu. Jadi bisa meningkatkan soft skill komunikasi, teamwork, kerjasama seperti itu. Terus di dalamnya juga ada problem solving gitu ya. Bagaimana kayak problem solvingnya itu bisa dari timnya sendiri atau mungkin dari eksternal, dan kita bisa menghadapi bareng-bareng di situ gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengambil belajar mengambil keputusan secara cepat dan tepat kayak gitu. Jadi ini mungkin sedikit benefit yang kalau misalkan teman-teman diksi ya, teman-teman maba itu join di Himadiksi kayak gitu. Selebihnya nanti kalian akan merasakan gitu ya benefit Iya, yang lebih apa yang kita ucapkan. Nah, itu kita harapannya semoga maba-maba ini bisa mendapatkan benefit yang lebih gitu dari yang udah aku bilang, dan mungkin nanti dari Adiba gitu. Wow, lumayan banyak dapat benefit nih Kak. Tapi ya Kak Vivi, yang pasti maba juga ada pertimbangan-pertimbangan gitu lah ya. Kalau masuk organisasi pasti ada pertimbangan-pertimbangannya nih Kak. Kayak takut susah bagi waktu, takut mengganggu akademik, itu pasti menjadi pertimbangan untuk masuk sebuah organisasi ya teman-teman. Nah, mungkin nih dari Kak Vivi ataupun Kak Adiba bisa dong bagi tipsnya, karena kan sebagai ketua dan wakil ketua kan yang pasti sangat sibuk gitu ya, sangat sibuk kesana kemari, ngurusin program, agenda ini itu gitu ya, pasti sibuk banget. Dan
kakak juga kuliah kan sebagai Iya, mahasiswa, betul banget. tetap masuk kelas dan lain sebagainya. Gimana sih cara bagi waktu supaya semuanya itu bisa kepegang, semuanya itu bisa terlaksana dengan baik, semuanya bisa dikerjakan gitu? Bagaimana tipsnya nih Kak buat adik-adik maba nanti? Betul. Mungkin dari siapa dulu nih? Mungkin ke Adiba kali ya. Boleh dari Kak Boleh. Adita. Oke, jadi untuk manajemen waktu gitu ya, sebetulnya itu malah hal yang paling penting ya, ketika seseorang itu mengikuti suatu organisasi seperti itu, seperti di Himadiksi ini. Yang pastinya ketika kita ingin memanajemen waktu, ya utamakan yang terpenting dan terdesak terlebih dahulu, seperti itu ya. Terpenting dan terdesak. Iya, Oke, betul. oke. Dicatat ya teman-teman. Iya, itu bisa dari beberapa hal ya. Meskipun kita ini dari mahasiswa yang ingin mengutamakan nilai seperti itu ya, tapi ketika di lain waktu nih, seperti misalkan kita ada job desk dari proker yang sedang kita kerjakan gitu. Kedua-duanya ini sama-sama penting Kak. Terus mana yang harus didahulukan? Yang mana yang lebih penting dan terdesak terlebih dahulu, seperti itu. Jadi ada masanya ketika kita mengutamakan kuliah, kita harus mengutamakan kuliah terlebih dahulu. Ada masanya kita juga harus untuk ke organisasi atau di kegiatan selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, kita bisa membuat timeline sendiri seperti itu ya, bisa dicatat ya. Mungkin bisa di alarm handphonenya, bisa dicatat di Notes, iya, di notes seperti itu ya. Nah, itu cara lebih efektif sih. Kalau dari aku pribadi itu bisa dialarmkan seperti itu ya. Jadi misalkan di tanggal ini ada kegiatan apa aja, apa dulu nih yang harus didahulukan, ditulis di jadwal seperti itu. Jadi kalau misalkan udah jadwalnya jam segitu, kita laksanakan seperti itu. Oke, berarti tips dari Kak Adiba adalah punya prioritas dan Betul. mencatat jadwalnya Iya, betul. gitu ya Kak. Jangan sampai lupa gitu ya, biar kita tuh tertata gitu ya Iya. Kak. Oke, mungkin dari Kak Vivi barangkali ada tips lain dan lebih work gitu ya. Oke, sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang udah dijelasin sama Kak Diba. Intinya kayak kita tuh kalau udah berpikir udah menjadi mahasiswa tentu harus kenal dan terbiasa dengan penerapan skala prioritas. Karena dengan begitu kita bisa kita bisa ibaratnya mengutamakan mana dulu nih kegiatan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kalau misalkan memang ada tugas perkuliahan yang harus dikerjakan terlebih dahulu, maka itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Terus baru nanti yang kedua, misal ada organisasi ada kegiatan organisasi, terus kita punya tanggung jawab di situ, tapi itu deadline-nya mungkin masih terlalu jauh. Nah, kita bisa mengutamakan prioritas yang deadline-nya mungkin agak dekat gitu ya tadi, untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Kemudian tips dari aku, kalau misalkan kita ada di waktu senggang gitu ya, yang ibaratnya mungkin nggak terlalu hektik banget di organisasi, nah itu tuh segera kayak kita menyelesaikan tugas perkuliahan biar nanti nggak keteteran, seperti itu. Terus juga udah. Iya, karena kan sebetulnya meskipun kita ikut organisasi kan kegiatannya nggak mesti yang full banget seperti iya, itu. bener-bener. Iya. Karena kita juga dibagi-bagi gitu ya Iya, Kak. meskipun ada prokernya juga kita kan nggak semuanya Iya, diikutin. Terus ini kan kita juga bisa sharing kan. Iya, antara betul. di mana situ antara pengurus yang angkatan atas dengan yang mungkin yang angkatan bawah itu bisa sharing gitu. Kayak misal gimana cara manajemen waktunya. Iya, Nah, itu iya, juga mungkin tadi berkaitan sama benefit tuh. Betul. Benefit dari kalau teman-teman maba mungkin join ke Himadiksi, jadi bisa sharing gitu ya tentang manajemen waktu. Jadi terus juga bisa meningkatkan relasi juga tuh kayak gitu. Terus bisa mungkin lebih tahu nih tipikal dosen seperti apa gitu. Jadi lebih siap gitu dalam menghadapi perkuliahan. Wow. Keren banget loh. Iya, Banyak bener banget ya banget. benefitnya juga gitu. Betul, ternyata tips-tipsnya ini yang pasti bakal membantu maba banget ya Betul, Kak betul. Ari nanti gitu ya. Nah, ngomong-ngomong maba nih Kak, ini kan udah ada tadi maba SNB udah masuk gitu ya. Boleh dong sapa maba gitu, sapa maba. Menyapa calon-calon. Yes, Mungkin penerus jadi Ditunggu ya. Ditunggu. iya menyapa maba PBI ya, maba Betul. PBI 2025. Boleh disapa Kakak? Gimana nyamannya? Gitu.
teman-teman mahasiswa baru Pendidikan Bahasa Indonesia 2025. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Pendidikan Bahasa Indonesia. Yeay. Selamat datang teman-teman semuanya. Oke nih Kak Ari, mungkin bincang-bincangnya cukup sampai di sini nih kakak-kakak juga ya. Betul, kami juga mengucapkan terima kasih banyak loh Betul, kepada terima kasih banyak, Kak Vivi dan Kak Adiba yang sudah Terima kasih banyak udah menyempatkan sharing-sharing waktu dan nih. sharing session kali Jadi kita ini. dapat insight baru gitu ya teman-teman. Oke Sobat Diksi, sekian episode perdana podcast Cakap Diksi. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.